yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kegiatan pembelajaran di kelas hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misal saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Dan pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Setelah selesai mengajar, jarang sekali melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi tidak ada masukan dari siswa atau teman jawab untuk meningkatkan pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini adalah setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa cara berpikir dan perilaku saya dalam melakukan proses pembelajaran selama ini tidak semuanya benar. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita harus merancang pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berpusat pada murid. Mengenali karakter dan latar belakang para murid, guru harus menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Maha besar Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, Kau telah mengantarkan kami sampai sini dengan selamat ya Tuhan. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu belajar setelah kita berdiskusi, melihat video, mendengarkan penjelasan guru. Kita akan belajar tentang komposisi fotografi. Nah, kita diharapkan mampu melakukan pengambilan gambar dengan komposisi yang baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran di saat ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan. Saya pernah coba memfoto motor yang bergerak tunggal itu, tapi kok saat hasilnya tidak bisa fokus ke foto, tapi agak ngeblur sedikit. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Mungkin ada yang mau jawab atau bantu jawab. Saya Pak. Baik, silakan. Tadi tak dengerin tadi kan motor itu katanya ngeblur. Aku itu dari shutter speed yang kurang tinggi Pak. Shutter speed kurang tinggi. Yang terlalu rendah. Shutter speed kurang tinggi, terlalu rendah. Bisa juga karena shutter speed. Mungkin ini saya tampung dulu, nanti kita buktikan. Bener enggak sih karena shutter speednya gambar itu jadi ngeblur? Kalian bisa simak video ini, video singkat ini. Teknik ini mendekatkan kamera kita ke objek dengan batasan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Perbandingan antara objek dan backgroundnya relatif hampir seimbang. Oke, itu salah satu contoh tentang bidang gambar. Nah, ini foto-foto yang saya ambil dari internet. Dari foto-foto ini, coba kira-kira ini menggunakan bidang gambar yang jenis apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ini apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Dari gambar tersebut merupakan jenis long shoot, Pak. Long shoot. Nah, ada pendapat lain nggak? Ini jenis gambar apa? Kalau kamu? Tinggi terdapat banyak
mode pilihan yang bisa dipilih untuk memotret. Kalian bisa ini sesuai dengan yang kebutuhan, bisa memilih mode manual. Oke, untuk diskusi sudah selesai semua? Oke, sudah paham apa yang harus dilakukan tiap individu dalam anggota kelompok? Baik, kalau sudah paham semua, kalian bisa keluar dari ruangan ini, kemudian kalian melakukan aktivitas foto, mengambil foto sesuai dengan kebutuhan gambar kalian. Silakan kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Ini coba ini kan diafragmanya masih terlalu tinggi, dua-dua tadi ini diturunke aja biar bukanya lebih besar. Nah, ini coba nanti di set ulang. Baik, silakan kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini saya akan mempresentasikan company profile saya dan kelompok saya. Di gambar yang pertama sebagai kalau depan itu apa Pak namanya? Cover. Sebagai covernya saya menggunakan sudut low untuk pengambilan gedung sekolah. Oke, di halaman pertama saya menggunakan pengambilan foto dengan metode medium close up, ISO-nya 100 dan shutter speed-nya 1/50. Untuk gambar yang kedua, saya menggunakan ISO-nya 400, shutter speed-nya 1/200 dan metode pengambilannya extreme close up. Untuk gambar yang ketiga, saya menggunakan ISO-nya 200, shutter speed-nya masih sama 1/200, metode pengambilannya high angle. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, mungkin ada pertanyaan atau nambahi lagi seperti tadi kelompoknya Diki, ada masukan dari kelompok lain, dipersilahkan. Mengapa menggunakan pengambilan extreme close up dalam gambar tersebut? Oke, tujuan dari kelompok kami menggunakan extreme close up adalah untuk menunjukkan ekspresi dari hasil fotonya. Nah, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari kelompoknya Niko. Nah, semakin paham dengan pembelajaran fotografi, menurut kalian kalau kita benar-benar serius menekuni seperti itu, jadi mudah enggak kalau kita melakukan fotografi itu? Oke, jadi mudah karena kita tahu dasarnya dan tujuan ketika kita mempelajari fotografi tersebut. Tepuk tangan untuk kelompoknya Niko yang sudah presentasi. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan kalian untuk mempersiapkan HP-nya. Ini ada beberapa soal yang kalian bisa kerjakan untuk refleksi ini. Jadi ada sudut pengambilan gambar, kemudian ada bidang pandang gambar, kemudian ada pengolahan dari hasil karya fotografi kita. Nah, dari pengolahan itu nanti akan menjadi sebuah company profile. Kita akan akhiri pembelajaran di hari ini dengan kita akan berdoa terlebih dahulu.